Hei Pak Ustadz Mualaf, jangan hanya bisa menyebutkan bahwa Anda adalah ketua gerakan kristenisasi, tetapi Anda sendiri juga tidak memberitahukan organisasi mana Anda berafiliasi. Kasih tahu namanya. Jangan hanya mengklaim, ya. Apalagi Anda mengaku ketua dan ketua. Sekarang pertanyaan saya adalah, terlepas dari gerakan kristenisasi itu tidak ada di dalam iman Kristen, silakan Anda sebutkan mengikuti penalaran Anda. Silakan Anda sebutkan organisasi mana Anda berafiliasi dan apa nama organisasinya Anda. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Dalam bagian ini mari sama-sama kita akan menyimak satu cuplikan video dan setelahnya nanti akan kita tanggapi sama-sama. Kami berlatar belakang dari keluarga para pendeta. Bapak saya pendeta, gembala sidang. Ibu saya pendeta, gembala sidang. Istri saya juga pendeta. Semua keluarga kami pendeta. Saya dapat hidayah pada tahun 2018. Pada saat itulah saya syahadat di Kementerian Agama Kota Jogja, karena memang saya berasal dari Jogja. Bagaimana saya bisa mendapat hidayah? Pada tahun 2017 saya kembali dari Tiananmen, Beijing, karena saya ketua Departemen Misi. Base camp saya ada di Toronto, Kanada, dan saya harus membawahi Asia Tenggara dan Asia Timur. Pada tahun 2017 bulan November, saya membawa tim untuk kembali merebut Nusantara Indonesia ini untuk menyelesaikan misi yang disebut dengan misi Gerakan Selatan. Alhamdulillah, saya membawa beberapa tim, baik dari Korea Selatan, dari China, dari Australia, dari Jepang, dan dari Amerika. Tapi rupanya perjalanan ini memiliki kehendak lain dari Allah. Begitu kami sampai di Indonesia, saya bersama istri, kami pulang dulu. Kami kembali untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan bagi teman-teman yang belum menonton sesi sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa memperhatikannya dan nanti saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar supaya teman-teman gampang untuk mengaksesnya. Nah dalam bagian ini beliau ini mengaku bahwa dia ini berasal dari keluarga yang semuanya adalah gembala sidang ataupun pendeta. Tetapi lagi-lagi yang paling menariknya adalah beliau tidak menyebutkan beliau ini berasal dari gereja mana. Dan bahkan dia juga mengatakan, teman-teman, kalau di video sebelumnya bagi teman-teman yang belum menontonnya, dia ini mengklaim diri adalah seorang pemimpin gerakan misi atau gerakan kristenisasi, dan ini levelnya bukan lagi di Indonesia tapi sudah internasional. Bahkan teman-teman bisa memperhatikan kalau di video sebelumnya beliau ini mengaku kantornya di Kanada. Dan kemudian teman-teman sekalian, ini terkhusus kepada Pak Ustadz yang mengaku ini berasal dari keluarga besar Kristen, pendeta, gembala sidang, dan juga mengaku ini ketua-ketua gerakan misi. Ini begini, kalau beliau ini benar adalah ketua gerakan misi, tentu ia akan berani menyebutkan lembaga misi apa yang sedang beliau ini bicarakan. Lembaga misi apa yang sedang beliau ini sebutkan, yang mana posisinya adalah sebagai ketua. Dan juga teman-teman, dalam bagian ini gerakan misinya ini cukup bukan aneh tapi cukup unik. Namanya dia sebut tadi adalah Gerakan Selatan. Dari nama ini saja teman-teman bisa memberikan penilaian sendiri ya, tetapi saya secara pribadi mendengar nama dari gerakan ini katanya adalah Gerakan Selatan.
Terlepas dari gerakan kristenisasi itu tidak pernah ada sebagaimana yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, tetapi mari kita ikuti alur bernalar ataupun alur berpikir yang disampaikan oleh beliau dalam bagian ini, yang mengatakan bahwa nama gerakannya adalah untuk merebut kembali Nusantara ini atau Indonesia ini. Katanya mereka mengatakannya dengan sebutan Gerakan Selatan. Hei Pak Ustadz, ini maknanya apa sebenarnya? Kenapa ini kemudian disebut sebagai Gerakan Selatan? Gerakan Selatan. Ini punya makna apa sih? Dan Anda ini berafiliasi di lembaga misi mana? Anda ini berafiliasi di lembaga misi mana sehingga kemudian Anda bisa memberikan sebuah klaim bahwa Anda ini juga ketuanya, bahkan Anda bisa membawahi beberapa orang dari lembaga-lembaga misi lain yang diwakili dari atau terwakilkan dari negara Amerika, beberapa negara yang beliau sebutkan tadi, teman-teman. Itu lembaga misi apa aja? Atau Pak Ustadz ini sedang berhalusinasi? Nah, teman-teman sekalian, di bagian akhir juga tadi mengatakan bahwa ini sebenarnya nanti teman-teman durasinya ini cukup panjang. Dalam bagian ini saya hanya membahas sekitar 1 menit 57 detik. Karena dalam durasi aslinya ini sekitar 16 menit lebih 16 menit 8 detik. Jadi beliau ini berbicara panjang lebar tentang posisinya sebelum menjadi mu'alaf sebagaimana dengan yang sekarang. Nah, nanti teman-teman kita akan coba bahas lanjutannya, tetapi mari dalam bagian ini dan khususnya kepada orang-orang yang percaya kepada beliau ini dan kalian yang punya akses untuk untuk menghubungi beliau ini. Saya sedang mencari tahu teman-teman bagaimana caranya supaya saya bisa mengajak beliau ini berdiskusi secara live. Ini di lembaga mana beliau ini berada, berafiliasi? Di lembaga mana sehingga kemudian ia bisa memberikan sebuah klaim bahwa mereka mempunyai sebuah gerakan yang disebut dengan Gerakan Selatan untuk merebut kembali Nusantara ini. Merebut dalam rangka apa sih Pak Ustadz? Mualaf Ustadz merebut dari rangka apa? Kalau merebut berarti memulihkan kembali ke kondisi yang semula. Dari awal, sejak bangsa ini berdiri, ya. Bukan berarti kemudian saya membuat sebuah gap ya, tetapi faktanya memang mayoritas di bangsa ini adalah beragama Islam. Jadi kalau kemudian Anda membuat sebuah istilah merebut kembali, itu maksudnya apa? Merebut dari apa? Memulihkan ke kondisi yang seperti apa? Pak Ustadz? Jadi Anda seolah-olah membuat sebuah istilah yang kemudian memberikan kesan, oh ini seperti apa sih? Nama gerakan ini saja saya juga jadi penasaran ya. Saya tidak mau menyebutnya aneh, tapi saya penasaran karena ini nama cukup unik, Gerakan Selatan. Jadi dia teman-teman, dan bagi teman-teman yang bisa menghubungi Bapak ini ataupun pernah mengenal beliau ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk berdialog langsung dengan beliau melalui live. Jadi karena itu teman-teman, dalam bagian ini saya minta bantu kira-kira yang berkenan untuk membantu saya. Karena saya sebenarnya ketika membuat tanggapan terhadap para mualaf ini, saya selalu berkeinginan untuk bisa berdiskusi langsung sebenarnya kepada mereka. Tapi tidak harus bertatap muka. Sekarang kan sudah banyak media yang bisa kita pakai untuk berdiskusi secara langsung. Misalnya di YouTube saja kita bisa berdiskusi dengan jalan live streaming ataupun dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang relevan yang mendukung.